has no patience, look at his face and in his eyes. He's been waiting, he's been way bound to the die. Always taking chances, all those conversations. Don't know if I'll make it, don't know why he even tries. Say, oh, I am a believer. Oh, don't know how I'll be if I'm not free to take a lead. Oh, I am a believer. Oh, ground beneath my feet, but I don't flee cause I believe. I'll stay down to the ground. Stay down to the ground. Stay down to the ground, 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 ground. Stay down to the dancing, oh dancing, oh dancing, oh dancing, oh dancing, oh dancing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi hari ini kita kedatangan Dr. Wulan Andriani SPOG. Beliau akan membawakan materi tentang perdarahan pada kehamilan muda. Jadi untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Dr. Wulan Andriani untuk memaparkan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Dr. Wulan Andriani SPOG. Jadi hari ini saya akan menjelaskan materi kepada adik-adik semua mengenai perdarahan pada kehamilan muda. Jadi sebelumnya saya berterima kasih kepada adik-adik atas waktu yang telah diluangkan untuk mengikuti pertemuan kita hari ini. Jadi untuk mengefisienkan waktu, saya langsung saja. Jadi perdarahan pada kehamilan muda. Jadi perdarahan pada kehamilan muda itu terbagi atas 3. Yang pertama adalah abortus, kemudian kehamilan ektopik, dan juga mulahidatidosa. Jadi untuk yang pertama itu adalah abortus. Jadi abortus itu adalah penghentian kehamilan sebelum janin mencapai viabilitas atau usia kehamilan 22 minggu atau berat badan janin itu kurang dari 500 gram. Jadi maksudnya di sini itu adalah 500 gram. Kemudian abortus itu tidak hanya terdiri dari satu macam. Jadi ada banyak macam-macam abortus. Yang pertama itu adalah abortus imminens, di mana abortus imminens ini yaitu ostium uteri tertutup dan hasil konsepsi masih dalam kandungan. Kemudian yang kedua yaitu abortus incipiens, yaitu salah satu abortus yang mengancam, di mana serviks mendatar, ostium membuka, tapi hasil konsepsinya itu masih di dalam kahum uteri. Lalu ada dikatakan abortus incomplete dan juga abortus complete. Jadi bedanya itu adalah kalau abortus incomplete, sebagian hasil konsepsi itu telah keluar dari kahum uteri. Sedangkan kalau abortus complete itu seluruh hasil konsepsinya itu telah keluar dari kahum uteri. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada dikatakan abortus yang disengaja, yaitu suatu proses dihentikannya kehamilan sebelum janin mencapai viabilitas atau yang telah disebutkan tadi kurang dari 22 minggu. Kemudian abortus yang tidak aman, yaitu suatu prosedur yang dilakukan oleh orang yang tidak berpengalaman atau dalam lingkungan yang tidak memenuhi standar medis minimal atau keduanya. Lalu ada dikatakan misset abortion, yaitu embrio atau fetus meninggal pada umur kehamilan kurang dari 20 minggu, tetapi seluruh hasil konsepsinya itu masih tertahan dalam kandungan sampai 6 minggu atau lebih. Lalu kemudian abortus habitualis, jadi sesuai dengan namanya yaitu abortus ini berulang, bisa sampai 3 kali berturut-turut atau lebih. Kemudian abortus infeksiosa, yaitu abortus yang disertai dengan infeksi, dan yang selanjutnya itu abortus septik, yaitu abortus infeksiosa berat yang disertai dengan penyebaran kuman secara sistemik. Kemudian di sini ada etiologi atau penyebab terjadinya abortus. Yang pertama itu adalah kelainan telur, jadi ovumnya itu yang patologik. Kemudian kelainan pertumbuhan hasil konsepsi, lalu kelainan pada plasenta, kelainan traktus genitalis, dan juga penyakit dari ibu. Di sini ada diagnosa dan juga pemeriksaan penunjang.
Yang pertama itu diagnosanya. Jadi amenorre pada masa reproduksi dengan planotesnya itu positif atau pernah positif. Perdarahan pervaginam dan mungkin dengan pengeluaran hasil konsepsi dan rasa sakit atau kram pada perut di atas simfisis. Untuk pemeriksaan penunjangnya itu bisa dilakukan pemeriksaan laboratorium dan juga pemeriksaan USG. Untuk penata laksanaannya sendiri, setiap jenis abortus itu berbeda-beda. Untuk abortus imminens itu tidak perlu pengobatan khusus atau tirabaring total. Kemudian jangan melakukan aktivitas fisik berlebihan atau hubungan seksual dan tidak perlu terapi hormonal atau tokolitik karena tidak dapat mencegah abortus. Kalau abortus insipiens atau yang mengancam tadi, jika usia kehamilan di atas 16 minggu itu tunggu eksklusi spontan. Maksud di sini adalah tunggu eksklusi spontan. Kemudian evakuasi sisa konsepsi atau jika perlu infus oksitosin 20 unit atau 500 ccrl. Nah, kemudian jika usia kehamilannya kurang dari 12 minggu dan disertai dengan perdarahan, maka dokter akan melakukan tindakan kuretase. Kalau abortus incomplete itu apabila pasiennya shock karena perdarahan infus dan transfusi darah, lalu kehamilannya kurang dari 16 minggu, maka infus oksitosin diberikan 20 unit atau 500 ccrl dan dilanjutkan dengan evakuasi sisa konsepsi. Atau yang terakhir itu dijalani tindakan kure. Kemudian abortus komplit, abortus infeksiosa, dan abortus septik. Kalau abortus septik di sini, gejala klinisnya itu seperti gejala dari abortus infeksiosa, tetapi demamnya itu lebih tinggi, kemudian adanya peritonitis, nadi lebih cepat, tensi lebih rendah, bahkan sampai shock. Nah, penata laksanaannya yaitu periksa darah dan tes kepekaan pemberian antibiotik. Bila perdarahan terus, maka segera dilakukan kuretase, dan bila tidak berdarah, kuretase 6 jam setelah pemakaian obat. Untuk perdarahan pada kehamilan muda yang selanjutnya itu adalah kehamilan ektopik, yaitu kehamilan di mana ovum yang telah dibuai tidak berimplantasi pada vakum uteri. Nah, bila berakhir dengan abortus atau ruptur, maka disebut kehamilan ektopik terganggu. Etiologi dan anamnesis gejala klinis. Yang pertama itu kerusakan tuba yang disebabkan oleh, yang pertama biasanya itu inflamasi, kemudian infeksi dan juga semacam tindakan pembedahan. Lokasinya itu biasanya terjadi pada tuba falopi, indung telur, dan juga leher rahim atau rongga perut. Kemudian yang selanjutnya itu yaitu mula hidatidosa. Jadi mula hidatidosa ini adalah kehamilan abnormal berupa tumor jinak yang terbentuk akibat kegagalan pembentukan janin. Penyakit yang berasal dari kelainan pertumbuhan calon plasenta atau trofoblast plasenta. Jadi mula hidatidosa ini sering orang-orang sebut dengan kehamilan anggur. Kemudian patofisiologi atau perjalanan terjadinya mula hidatidosa ini. Untuk yang pertama, ini teori mengenai aborsi. Untuk teori measured abortion, mudiga mati pada ukuran usia kehamilan 3-5 minggu, gangguan peredaran darah sampai penimbunan cairan dalam jaringan mesenkim dari filis sampai terbentuk gelembung-gelembung. Mungkin ini bisa kita lewati. Kemudian, ini gejala klinis dan pemeriksaan penunjang untuk mula hidatidosa. Jadi yang pertama gejalanya itu, jadi jika dites kehamilan itu hasilnya tetap positif, kemudian tetap mengalami hiperemesis gravidarum, kemudian uterus lebih besar dari usia kehamilan, dan gerakan anak itu negatif. Untuk pemeriksaan penunjang sendiri bisa dilakukan dengan HCG serum dan juga USG. Untuk penanganannya itu terdiri dari 3 tahap. Yang pertama perbaiki keadaan umum, lalu pengeluaran jaringan mola, dan pemeriksaan tindak lanjut. Jadi mungkin itu materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih atas pemaparan dari dokter. Jadi untuk adik-adik sekalian, mudah-mudahan adik-adik bisa mengerti apa yang dijelaskan oleh dokter tadi. Jika ada yang kurang dimengerti, saya persilahkan untuk adik-adik mengajukan pertanyaan.
Maaf moderator, saya ingin bertanya. Saya persilahkan kepada adik Sarni untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih. Saya Sarni dari Universitas Megabuana Palopo. Jadi dok, di sini saya akan bertanya tentang materi yang paling awal, yaitu materi abortus. Jadi pertanyaan saya, apa tanda rahim keguguran? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi saya membuka satu pertanyaan lagi. Jika ada yang belum dimengerti, silakan untuk mengajukan pertanyaan. Saya moderator. Saya persilakan kepada adik Arhami untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya mahasiswa dari Universitas Megabuana Palopo. Pertanyaan saya yaitu, bahayakah keluar darah setelah berhubungan saat hamil muda? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Langsung saja saya berikan kesempatan kepada Dr. Wulan Andriani untuk menjawab pertanyaan pada pertanyaan tadi. Baiklah, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan dari adik-adik semua. Untuk pertanyaan yang pertama tadi mengenai bagaimana tanda-tanda rahim bersih setelah keguguran. Apa benar seperti itu, moderator? Benar, Dok. Oh ya, oke. Jadi tanda-tanda rahim bersih setelah keguguran itu bisa ditandai dengan yang pertama, perdarahan berhenti. Kemudian menstruasinya kembali lancar, ini bisa dicatat. Kemudian kram perut hilang, lalu nyeri pinggul juga hilang. Kemudian bau yang tidak sedap pada vagina juga hilang. Kemudian tidak ada keputihan, suhu tubuh normal, dan juga tidak ada hormon kehamilan. Jadi itu tanda-tanda bahwa rahim sudah bersih dari keguguran. Saya kembalikan moderator, apakah kepada saudari yang bertanya sudah mengerti atau belum? Itulah tadi jawaban dari pertanyaan adik Sarni. Bagaimana? Apakah pertanyaannya sudah dimengerti? Baik, terima kasih atas jawabannya dok. Jawabannya sudah jelas. Baik, untuk pertanyaan kedua dok, saya persilahkan untuk menjawab. Jadi untuk pertanyaan yang kedua yaitu mengenai bahayakah keluar darah saat berhubungan seksual di usia kehamilan muda. Jadi hubungan seks di saat hamil muda yang terlalu intens atau bisa dikatakan lebih bersemangat dari biasanya, itu bisa menyebabkan pembuluh halus itu pecah. Sehingga muncul kayak bercak-bercak darah dan bisa dikatakan perdarahan ringan. Tapi umumnya ini itu tidak berbahaya. Kemudian juga bisa disebabkan karena perdarahan implantasi. Jadi perdarahan implantasi bisa jadi penyebab vagina mengeluarkan darah setelah berhubungan intim dengan suami. Jadi implantasi ini merupakan proses di mana sel telur yang telah dibuahi tertanam di lapisan rahim. Kemudian perdarahan implantasi ini juga bersifat ringan dan bisa berlangsung selama 2-7 hari. Jadi itu jawaban dari pertanyaan yang kedua. Saya kembalikan ke moderator. Itulah tadi jawaban dari pertanyaan adik Arhami. Bagaimana? Apakah sudah dimengerti? Baik dok, terima kasih atas jawabannya. Baiklah, pertanyaannya sudah terjawab. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Dr. Wulan Andriani SPOG, adik-adik saya yang sempat hadir pada hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.